Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Intan Oktarina, mahasiswa dari Stit Oto Iskandar Dinata Banten, semester 3, jurusan Periodi PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang basic pendekatan, prinsip, dan asas dalam pendidikan anak usia dini dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dia Safira, MPD AUD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 materi. Yang pertama itu adalah apa pengertian basic, 2. Pengertian pendekatan, dan 3. Pengertian prinsip, 4. Pengertian asas, 5. Pengertian asas pendidikan anak usia dini, 6. Apa jenis-jenis basic dan pendekatan dalam pendidikan anak usia dini, 7. Apa jenis-jenis prinsip dan asas pendidikan anak usia dini, dan 8. Apa tujuan, fungsi, dan asas pendidikan anak usia dini. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian basic. Basic adalah minat siswa yang dapat digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran. Pendekatan berbasis minat memungkinkan siswa untuk memilih topik atau proyek yang mereka minati. Kedua, pengertian pendekatan. Pendekatan merupakan pandangan umum tentang terjadinya suatu proses yang dapat diibaratkan seperti kacamata yang digunakan untuk memandang alam sekitar. Pendekatan dapat menjadi paradigma atau perspektif dalam pembelajaran. Pendekatan dapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran. Yang ketiga itu pengertian prinsip. Prinsip dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah kerangka kerjasama yang berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, pengertian asas. Asas dalam pendidikan adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya ada pengertian anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya pembinaan yang dilakukan untuk merangsang dan memaksimalkan perkembangan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sehingga anak siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis basis dan pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, itu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah fokus pada pengembangan sikap positif terhadap pembelajaran, seperti rasa ingin tahu anak, kreativitas anak, dan imajinasi anak. Yang kedua, itu metode pembelajaran. Ada banyak sekali metode pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini diantaranya, yang pertama itu bisa belajar lewat cerita, belajar sambil bermain, belajar lewat lagu dan musik, belajar dengan menggambar, belajar lewat tanya jawab, belajar dengan kerja kelompok, belajar dengan karya wisata, demonstrasi, dan proyek. Juga bisa dengan bermain peran. Yang ketiga itu adalah pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat itu adalah pendekatan berbasis proyek. Pembelajaran yang dilakukan dengan mengutamakan partisipasi aktif anak, menjelajah yang berdasarkan minat dan pertanyaan anak. Yang kelima itu perencanaan berbasis data atau PBD. Perencanaan yang dilakukan pada tingkat pemerintahan daerah dan pembelajaran yang dilakukan dengan mengutamakan partisipasi aktif anak, menjelajah yang berdasarkan minat dan pertanyaan anak. Yang kelima itu perencanaan berbasis data atau PBD.
Perencanaan yang dilakukan pada tingkat pemerintahan daerah dan satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya, ada jenis-jenis prinsip dan asas dalam pendidikan anak usia dini. Berikut ada beberapa prinsip dan asas dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah prinsip. Prinsip pembelajaran harus berorientasi dalam pendidikan anak usia dini dan merupakan perkembangan anak. Yang kedua itu asas persepsi. Pembelajaran memperhatikan pengetahuan dan pengawalan awalan anak. Yang ketiga itu asas kekonkretan. Pembelajaran menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang nyata. Yang keempat adalah asas motivasi. Pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemauan anak. Yang kelima itu asas kemandirian. Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak. Yang keenam, asas kerjasama atau kooperatif. Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak. Yang ketujuh, asas individualisme. Pembelajaran dirancang dengan memperhatikan perbedaan individu. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan asas pendidikan anak usia dini. Tujuan PAUD adalah PAUD bertujuan untuk membantu anak mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta. Tujuannya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan siap untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, fungsi PAUD. Pendidikan anak usia dini berfungsi sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak. Pendidikan anak usia dini juga berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, asas PAUD. Asas pendidikan anak usia dini adalah kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Kesimpulannya, di dalam kegiatan belajar mengajar harus berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Belajar melalui bermain, pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, menata lingkungan belajar pendidikan anak usia dini yang membuat anak bisa merasa aman, nyaman, dan dapat mendorong anak untuk bereksplorasi dan mendukung anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dan pembelajaran yang bermakna, yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan anak untuk belajar melalui pengalaman nyata yang relevan dan berbagi yang sangat berarti bagi mereka. Baik, pada kesempatan kali ini inilah yang dapat saya sampaikan. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan tentang basis pendekatan prinsip dan asas dalam pendidikan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.